Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lebih-lebih lagi kepada nikmat yang berkaitan dengan waktu luang, ya, yang banyak orang melalaikannya, merasa waktu itu adalah suatu hal yang biasa aja, jadi nggak ada spesialnya lah, kira-kira begitu. Padahal nanti ketika dia sudah dalam keadaan mendesak, keadaan sulit, keadaan yang dirinya tidak mampu lagi berusaha, tidak ada lagi waktunya sempit dan sebagainya, kepepet dan sebagainya, barulah dia rasakan bahwa nikmat waktu itu adalah suatu nikmat yang sungguh bermanfaat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita, bicara tentang syumuliyatul Islam, bicara tentang kesempurnaan Islam. Hadirin yang dirahmati Allah, saya berapa waktu belakangan ini sering melihat orang yang berbicara bahwa kamu itu nggak usah terlalu bawa agama, atau bahkan dia sampai kasar bilang jangan mabok agama. Ini urusannya urusan dunia, nggak usah bawa agama. Yang urusan ini agama boleh, tapi di urusannya situ. Tapi yang bagian ini nggak usahlah kita bawa agama. Ini kan sekolah umum, nggak usah bawa agama. Oh, ini pelajaran umum, ini nggak usah bawa agama. Ini urusan dagang aja nih, urusan murni bisnis nih, nggak usah dibawa agama. Ini urusan kerjaan nih, nggak usah bawa agama. Kira-kira begitulah dia bicara. Ini urusan yang tidak melibatkan agama. Dari situ saya berpikir jangan-jangan pemahamannya tentang agama yang bermasalah, kira-kira begitu. Atau ya kalau dia bukan agama Islam sih oke aja gitu ya. Mungkin dalam ajaran agama yang dia anut ada pemisahan seperti itu. Tapi ketika kita masuk sebagai seorang muslim, ternyata maknanya nggak bisa begitu. Bahwa Islam itu tidaklah bisa dipisah-pisah. Islam itu syumul, sempurna. Islam itu menyeluruh. Islam itu menjangkau semua aktivitas kehidupan kita. Kalau bahasa gampangnya, dimanapun kita, itu kita adalah seorang muslim. Dalam keadaan apapun, waktu apapun, itu kita seorang muslim. Karena ini penting menjadi dasar dalam aktivitas-aktivitas kehidupan kita. Tidak lagi bisa melepaskan, ini bukan lagi urusan ini bukan urusan itu. Kan saya temukan, mohon maaf, saya kan ngajar di salah satu lembaga pendidikan. Ada mahasiswa itu, mahasiswi itu, dia pakai jilbab. Kalau di kampus, kalau di luar enggak. Jadi seakan-akan jilbabnya itu dipakai ya karena dia wajib di kampus itu pakai jilbab, kira-kira begitu. Banyak hal yang ya kalaulah misalnya dia tidak pakai jilbab itu karena malas, karena itu secara agama berdosa, tapi tidaklah sampai pada level
orang-orang itu bisa, mohon maaf ya, bisa nanti dia secara akidah bermasalah, keluar dari Islam. Maksudnya apa? Kalau dia beranggapan, ini bukan urusan agama. Oh, kalau ini bukan wilayahnya agama untuk mengatur-ngatur aku. Terserah serang aku. Gitu, kira-kira begitu. Nah, hari ini kita ingin bicara tentang itu, bahwa Islam itu memang pada dasarnya mengatur seluruh aktivitas kehidupan kita. Memang dalam Al-Quran itu diatur secara global, tidak semua rincinya, diatur secara dasar-dasarnya, batasan-batasannya. Banyak sesuatu hal yang dipersilahkan mengatur sendiri. Tetapi, kenapa saya bilang dia masih dijangkau oleh agama? Karena apapun itu, aktivitas apapun itu, mau ibadah yang sifatnya diatur, atau kita gunakan istilah ibadah mahdhah, atau apapun kegiatan kita itu dicatat oleh malaikat. Yang apa nanti ujungnya? Akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sejak bangun tidur tentu akan dicatat. Nah, ini malaikat nunggu-nunggu nih, orang doa apa enggak, zikir apa enggak, bangun tidur ngapain nih, kan gitu. Apakah dia bangun tidur subuh misalnya dia dirikan sholat, atau dia udah tidur lagi, bangun-bangun udah jam 8 dan tidak sholat subuh misalnya gitu. Malaikat akan nyatat sejak kita bangun itu. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, bahkan itu Allah tahu. Dan nanti dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik dari ibadah sampai melakukan hal-hal yang kecil. Duduk-duduk depan rumah, ketemu tetangga, tegur, Bu, gimana Bu, kabar sehat? Nah, cukup sampai di situ, nanti habis itu mulai ada obrolan. Iya nih, si itu, tetangga yang itu baru beli TV baru gede banget. Iya kak, macam-macam tuh. Nah, mulai tuh, mulai katakan siap dengan catatannya, catatan amal perbuatan. Sekedar basa-basi yang kayak terjadi di depan rumah saja itu, ya itu juga tidak luput dari catatan. Oleh karena itu kita ingin melihat Islam secara lebih luas. Ada beberapa catatan saya. Pertama, Islam itu berkaitan dengan ini. Mulai pertama, Islam itu juga adalah berkaitan dengan pemerintahan. Karena banyak nih orang urusan politik nih, nggak usah bawa-bawa agama, kira-kira gitu. Urusan pilkada nih nggak usah bawa-bawa agama, jangan jualan agama, kata dia kira-kira gitu. Saya ingin memisah-misahkan. Iya, nanti ada yang urusannya mubah, ada yang tetap nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bahasa gampang saya itu adalah, wahai para pemimpin, engkau itu kan nanti dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Al-imamu ra'in wa mas'ulun anhu ra'iyat. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban dari rakyat yang dipimpinnya. Seorang bapak akan ditanya nanti tentang keluarganya. Seorang suami akan ditanya bagaimana dia memimpin istrinya. Seorang ibu akan ditanyakan bagaimana dia mengurus rumah tangganya, bagaimana dia membesarkan anaknya bersama suaminya. Ditagih nanti di akhirat Allah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai yang paling besar, sampai urusan negara. Wah, itu kan urusan yang mimpin-mimpin sana. Iya, mungkin kita bukan jadi orang yang jadi pemimpin di sana. Tapi karena sekarang ini politiknya adalah pemilu dan kita diminta mencoblos, nah nanti coblosan kita itu juga nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kalian sudah diminta
nanti ditanya di akhirat. Memilih pemimpin yang baik. Lalu kita ngomong, kayaknya sama aja tuh. Sama aja tuh pemilihnya dipilih yang mana ini. Ya minimal kita mengikhtiarkan memilih. Ya, ada urutannya tuh, dipilih yang baik. Mana yang paling itu, atau paling nanti urut yang rendah-rendah, yang mana yang paling sedikit mudorotnya. Minimal kita mengikhtiarkan mencari pemimpin yang terbaik dalam segala kondisi yang ada. Nanti dicobloskan di kotak pencoblosan tuh kecil, yang lihat cuma kita. Tapi kan kita tahu sebagai seorang yang berpandangan hidup seorang muslim, tahu apa yang kita coblos itu, mau yang dicoblos siapapun itu, kita kenal apa tidak dikenal, nanti juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kalau kita tahu ada orang-orang yang buruk, lalu kita dukung juga yang buruk itu, nanti juga dipintai pertanggungjawaban. Kan bukannya kalian dulu yang juga memilih dia sebagai pemimpin. Wallahu a'lam. Lalu terkait negara juga Islam mengatur ada batasan-batasan yang perlu diperhatikan. Dalam satu hadis sabda Nabi, innamat ta'ah fil ma'ruf. Sesungguhnya ketaatan itu hanya pada sesuatu yang ma'ruf, itu hal yang baik. Maka dalam hadis lain, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Akhrajahu Abu Nuaim. Tidak ada la ta'ata. La ta'ata. La ta'ata. Tiada ketaatan li makhluqin kepada makhluk fi maksiatil khaliq, dalam hal bermaksiat kepada sang khaliq. Maka kita nanti akan ditanya, ngapain aja dulu? Lalu ada orang yang mungkin bilang, saya dulu diperintah atasan saya untuk begini-begini. Saya dulu diperintah, saya takut, kan dia pimpin saya, dia bos saya. Nah, ini kaidahnya. Nggak ada ketaatan kalau apa yang diperintah bos itu, apa yang diatur oleh orang yang atasan kita itu, tapi malah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikira Allah nggak tahu, dikira kita bisa berlindung, oh itu kan bos saya yang nyuruh. Enggak, yang dipertanggungjawabkan nanti ya kita juga. Bos kita dimintai pertanggungjawaban, kitanya juga nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La ta'ata, tidak ada ketaatan kepada siapa? Pada mereka yang bermaksiat kepada Allah. Disuruh korupsi, ini yang bos nyuruh lah ngatur-ngatur gini keuangannya supaya bisa digini-gini. Ini bos yang nyuruh, gitu. Banyak orang yang berdalih, dikira nanti di akhirat yang akan dikenakan hukuman adalah bosnya. Tidak, dirinya pun nanti dimintai pertanggungjawaban pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Islam berkaitan dengan pemerintahan, Islam berkaitan dengan negara dan sebagainya. Jadi kita ini urut, memang tidak terlalu urut mana yang prioritas, tapi ini disebut semua, ya, sentil-sentilan sedikit lah. Islam juga berkaitan dengan akhlak. Bahkan ini jadi satu hal yang penting, paling penting kalau dalam beberapa sudut pandang. Ketika Nabi itu ketika Bunda Aisyah radhiyallahu anha itu ditanya bagaimana akhlaknya Nabi, Bunda Aisyah mengatakan kana khuluquhu al-Qur'an, bahwa akhlaknya beliau itu Al-Qur'an. Ini juga Bapak ya, Ibu sekalian, hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini juga pertanda kepada kita bahwa Quran itu tak selesai hanya dibaca, hanya menjadi bacaan. Yang mohon maaf, ya mayoritas kita ini kan ketika baca tak tahu artinya apa, dan nggak banyak juga kita yang
Habis baca itu dilihat lagi artinya apa, maksudnya apa. Baca artinya pun kita belum tentu paham. Nah, cari tafsirnya para ulama bagaimana maksudnya ini. Tidak semua kita begitu. Itu saja belum cukup nanti. Kalau apa? Karena Nabi menyampaikan bahwa dari Al-Quran itu lahir satu perbuatan yang baik. Dari Al-Quran itu lahir amal perbuatan yang baik. Amal yang sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti ada sekelompok orang, hadirin sekalian, ada sekelompok orang yang oleh Nabi SAW disebut mereka itu Al-Quran, rajin baca Quran, rajin sholat malam. Bahkan kata Nabi kepada sahabat itu, kalian bisa malu dengan amal perbuatannya itu. Levelnya sahabat itu diingatkan bahwa ada orang-orang nanti yang amal perbuatannya sholat rajin, hafal Quran bisa jadi. Dalam beberapa catatan mereka tuh orang yang hafal Quran. Tapi kata Nabi, Quran tuh tidak jauh, tak lebih dari tenggorokan. Jadi selesai sampai di sini saja. Amal perbuatannya tidak sesuai dengan Al-Quran. Hati-hati. Nauzubillah min dzalik. Bukan berarti juga dari situ, penting saya tidak baca lah daripada gitu. Bukan juga. Kita maksudnya ingin baca Quran, terus berikhtiar maknainya, mendapatkan maknanya seperti apa dari tafsir dari para ulama. Lalu kita juga berikhtiar mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita juga sering dengar nih, ini hadis yang sering kita dengar, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kata Nabi, sesungguhnya aku diutus itu tiada lain tiada bukan untuk menyempurnakan akhlak manusia. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, istri saya itu sering ngirimin gitu, reels Instagram tentang makanan yang kadang itu ada makanan dari, mohon maaf ya, dari beberapa tempat yang mohon maaf dia agak di pedalaman yang ya dia tidak beragama Islam, lalu ya tidak berhukum dengan hukum Tuhan. Emang aneh-aneh Pak. Makanannya saja, jangan kayak apa, makanannya aja aneh-aneh. Dia bikin makanan tuh dibusukin dulu, beneran busuk tuh. Dia makan di tengah jalan ketemu ular, dikata dia, makanan enak, jadi ular ketemu di jalan itu, lalu ditangkap, apa dibikin masakan. Jadi orang yang mohon maaf ya, yang biasa-biasa saja, yang kita yang tidak tahu dalam agama pun ngelihatnya tuh, mohon maaf ya, agak jijik melihat makanannya tuh. Bikinnya dari darah lah, dia bikin dari apa, ya Pak, tampilannya enak pun tidak gitu. Tidak menyenangkan tampilannya. Jadi tampilan aja bukan hal yang nyaman. Tapi ya mereka makan itu sangat kuat. Itu tanda bahwa ya mau akhlak yang baik itu memang butuh panduan wahyu. Orang kalau jauh dari panduan wahyu itu, bahkan diceritakan ada suatu ketika itu kan ada seorang Arab Badu. Arab Badu itu maksudnya orang yang tinggal jauh dari peradaban lah, nggak tahu peradaban. Dia masuk Islam, disahkan dari riwayat itu. Tapi dia, mohon maaf, dia buang air kecil di pojokan Masjid Nabawi kala itu. Kenapa dia melakukan itu? Ya karena dia tidak tahu kalau itu suatu hal yang salah. Bukan karena dia ingin ngotorin masjid, bukan. Ya karena memang nggak tahu. Dia hidup tanpa panduan, ini boleh, ini nggak boleh. Manusia itu memang diberi fitrah memilih dekat kepada yang baik. Ya, binatang pun ya itu kan berkasih sayang misalnya sama anaknya apa-apanya. Tapi kalau fitrah itu tidak diarahkan, nanti dia ikut yang lain-lain. Kalau dalam bahasa Al-Quran itu kan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tuh udah ilhamkan kepada manusia itu potensi jadi orang baik, tapi juga ada potensi jadi orang buruk.
Qad aflaha man zakaha, maka beruntung orang-orang yang menyucikannya, disucikan, dibersihkan, dijaga tetap baik. Wa qad khaba man dasaha, dan merugilah orang yang mengotorinya. Yaitu orang sudah diberi potensi kebaikan, kotori tertutup, nggak jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Suatu ketika Nabi ditanya, laqad su'ila Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasul itu ditanya, apa yang disebut dengan malbir? Apa itu kebaikan? Kata Rasul, husnul khuluq, akhlak yang baik. Akhlak yang baik, yang kemarin di beberapa pertemuan ini, kepada siapapun, kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada diri sendiri, kepada orang lain, juga terhadap alam raya ini. Lalu gimana kita tahunya yang mana yang baik? Diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup tidak, bukan hanya begini, bukan. Allah berikan contoh, begini loh Rasul. Juga nanti kita mencontoh para sahabat Nabi. Begini mereka. Bahkan hal-hal yang tadi saya bahas, yang kecil-kecil. Kalau mau masuk masjid, itu kaki mana yang masuk duluan? Kalau mau masuk kamar mandi, kaki mana yang masuk duluan? Gimana caranya menyapa orang? Kalau ada di jalan ini, ada orang duduk-duduk, lalu ada orang naik kendaraan, siapa yang harus mengucapkan salam? Itu diatur. Nabi contohkan pula. Gitu. Kalau mau masuk bertamu kepada orang tuh diatur kapan waktu yang baik, sebaiknya ngabari dan sebagainya. Bahkan untuk ngetok rumah tuh itu para ulama menjelaskan itu ada tempat kita berdiri yang tepat. Maksudnya apa? Kita ngetok, yang kita berdiri itu kalau tuan rumahnya buka pintu nggak langsung kelihatan dalam rumahnya. Jadi kita berdiri yang di posisi ketika pintu itu dibuka kita nggak lihat dalam rumahnya. Nah gitu. Bahkan begitunya juga diatur. Nah, itu sama orang bilang, apa nih urusan pintu aja diatur sama agama memang mengatur hal-hal yang itu. Jadi kalau ada bilang dasar mabuk agama, maksudnya bagi dia mabuk itu apa-apa dibawa agama, ya memang berislam itu apa-apa agama dibawa. Gak bisa masuk pasar agamanya ditinggal dulu di pasar sembarangan. Ya, ada tata cara belanja yang baik, bagaimana tawar-menawar yang baik. Saya pernah lihat itu kan orang, saya itu posisinya mungkin 5 meter lebih lah dari orang itu, lagi jalan-jalan itu. Depan tuh ada tiba-tiba ibu yang saya lihat yang nawar barang lah sama seorang penjual itu. Penjualnya lalu ngasih tahu harga sekian. Ibu-ibu tuh dari jarak yang cukup jauh itu saya dengar ibunya ngomongin, "Hah? Mahalnya?" Sayang jauh aja dengar. Gitu. Maksudnya ya kalau nawar aja jangan gitu ya. Kalau enggak suka, enggak mau beli ya enggak apa-apa gitu. Jangan menyakiti hati penjual. Jangan juga semacam. Begitu juga penjualnya juga jangan berjual beli itu dengan tata cara yang benar juga, tidak menipu, tidak ngatur-ngatur timbangannya sehingga timbangannya jadi kurang dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Itu Islam juga bicara tentang akhlak. Islam juga mengatur tentang kekuatan. Maksudnya apa? Kata Nabi, al-mu'minul qawi khairun. Mukmin yang kuat itu lebih baik, wa habbu, dan lebih dicintai.
Dari siapa? Di sisi Allah. Ilallah minal mu'minul dhaif wa fi kulli khair. Wa fi kullin khair. Mukmin yang kuat itu lebih dicintai, lebih baik daripada mukmin yang lemah. Tapi kata Nabi di garis bawah di belakang, keduanya tetap baik. Oleh karena itu kita berikhtiar mencari kekuatan. Maksudnya kekuatannya apa? Di balik ke tempat. Secara fisik kita kejar kekuatan. Secara ekonomi kita kejar. Secara politik kita kejar juga. Walaupun hasilnya nanti Allah yang menentukan. Agar apa? Agar muslim itu tidak tertindas. Misalkan, oh jadi muslim itu apa namanya? Bikin miskin, bikin malas saja. Islam tidak menginginkan itu. Seorang muslim itu diminta untuk menunjukkan kekuatan dalam kondisi apapun itu. Bukan sombong berarti ya. Tapi ya, maknanya menunjukkan bahwa Islam itu kuat, muslim itu kuat. Tapi ingat juga, Islam itu juga rahmat, Islam itu juga kasih sayang. Dan dia tidak pula termasuk orang-orang yang saling beriman, saling menasihati untuk bersabar dan saling menasihati dengan penuh kasih sayang. Jadi seorang beriman itu kebalikannya ya, jadi orang-orang yang beriman saling menasihati untuk sabar, saling menasihati dengan kasih sayang. Tawbil marhamah. Jadi Islam itu juga lemah lembut. Islam itu juga menginginkan kita jadi orang-orang yang menjaga aktivitas kita, lisan kita. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayangilah, berbuat baiklah dengan apa yang di bumi ini. Niscaya yang di langit akan menyayangimu. Di riwayat yang lain kata Nabi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai' fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dabahtum fa ahsinuz dzibhah. Sesungguhnya Allah mewajibkan, hukumnya wajib berbuat baik atas segala sesuatu. Bahkan dirinci di sini, jika kalian membunuh, maksudnya kok orang membunuh? Maksudnya kalau jadi algojo atau dalam perang yang memang ada jihad di dalamnya memang wajib, kayak saudara kita di Palestina saat ini. Itu kan mereka diperangi, ya mereka membalas dengan jihad. Nah, itu pun nggak boleh membunuh dengan cara yang yang ingin menyakiti ya bisa-bisa. Pretelin dulu kan sering nonton film tuh, potong tangannya sedikit dulu, injak dulu, enggak. Habisi bunuh. Begitu juga dalam Islam itu dalam ketika ada orang dihukum mati. Cara menghukum matinya juga jangan sembarangan. Cara yang diupayakan paling tidak menyakiti. Maka dalam Islam itu dihukum pancung, penggal kepalanya. Kenapa? Menurut penelitian malah itu yang paling paling tidak menyakiti. Karena orang kalau sudah dipenggal kepalanya tuh putus sarafnya dan nggak tahu lagi dia sakit apa enggak. Kira-kira gitu. Begitu juga kalau dalam membunuh hewan, itu kan kita diminta untuk menyembelih. Karena di tempat lain ada tuh, enggak gitu. Ada yang disetrum, ada yang suntik mati, ada yang macam-macam lah. Yang sadis itu ada dulu, saya pernah tinggal di satu kota yang biasa makan anjing. Dan katanya saya tidak pernah lihat langsung juga, cara membunuh anjing biar rasa dagingnya enak. Itu anjingnya masuk karung lalu dipukulin. Jadi darahnya tuh nyerap di dalam daging itu, baru dipincang-pincang. Itu menyakitkan. Maka di sini katakan, jika kalian menyembelih, maka berbuatlah baik pada yang disembelih. Hewan itu loh, yang jelas-jelas halal kita sembelih. Ya kalau hewan kita, ayamnya tetangga ya jangan disembelih juga. Jadi kalau kita menyembelih ayam, menyembelih hewan kurban, ya, sekarang kan banyak tuh para praktisi sembelih halal, namanya juleha, juru sembelih halal, ada tuh
apa namanya perkumpulannya. Maksudnya gimana gimana cara kalau di mau Idul Adha itu nyeruk, kan banyak orang yang jadi apa namanya penyembelih dadakan. Wah, mau ngerebahkan sapinya itu pontang-panting lama kan gitu. Berarti diatur, diajari gimana cara yang baik. Hewan yang ngantri untuk dikorban itu tolong disingkirkan dulu. Maksudnya jangan ngelihat sapi yang mau dikorban tuh, jangan ngelihat sapi yang di depannya tuh lagi disembelih gitu. Diatur agar apa? Agar mereka dapat apa namanya, kalau dibilang psikologi bukannya dalam ya sudut pandang si kambing dan si sapi itu juga tidak menyiksa, kira-kira begitu. Itulah kita cintai yang di bumi. Kalau umat Islam dibilang kejam, bahkan kami itu kita jawab, bahkan nyembelih hewan saja kami diatur untuk tidak boleh kejam. Kalau ada orang bilang Islam kejam, lah motong hewan saja nggak boleh kejam. Jangankan sama orang, sama binatang saja Muslim itu nggak boleh kejam. Islam adalah rahmat. Walaupun Islam ingin kuat, ingin hebat, tapi Islam itu juga adalah rahmat, kasih sayang. Oleh karena itu Islam itulah keadilan. I'dilu huwa aqrabul taqwa. Berbuatlah adil, karena yang adil itu lah dekat kepada ketakwaan. Cukup itu? Enggak juga. Islam itu punya aspek yang lain. Islam itu di sini disampaikan, Islam itu kasih. Islam itu kerja, berikhtiar. Dalam satu riwayat dikatakan, ma'akala ahadun to'aman qattun khairul lahu min an yakula min amali yadih. Wa inna nabiyallah Daud kana yakulu min amali yadihi. Tiada seorang pun yang lebih baik daripada orang yang makan dari hasil tangannya sendiri. Sesungguhnya Nabi Allah Daud makan dari hasil jerih payahnya sendiri. Atyabul kasbi amal rojuli biyadihi. Sebaik-baik usaha adalah kerja seseorang dengan apa? Dengan tangannya sendiri. Bahkan kalau dalam lanjutan surah, ketika bicara tentang sholat Jumat itu kan, idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardi. Bab lagi apa namanya? Fantasiru fil ardi. Disuruh bertebaran di muka bumi. Agar apa? Kerja. Maka kalau ada ngelihat laki-laki fisiknya masih kuat, malas kerja, tapi kerjanya ngeluh aja, aduh zaman sulit ya ini apa. Tapi kerja nggak ada. Beda kalau sudah ikhtiar ke sana kemari, diupayakan sana kemari, tapi belum juga. Atau juga anak muda zaman sekarang, waduh sibuk, susah cari kerja, akhirnya di rumah aja luntang lantung. Ingatkan, Islam itu mengingatkan orang itu untuk bekerja. Kerja susah, iya. Tapi ingat, ya di ujungnya rezeki itu bukan didapat murni hasil kerjamu. Itu bukan karena kamu kerja lalu Allah kasih rezeki pasti dikasih, enggak. Kerja itu yang nanti dinilai pahala, masalah rezeki urusan Allah. Ada orang yang kerja sama kerjaannya, rezekinya berbeda. Maka saya salut sama orang-orang yang ada beberapa kerjaan itu yang dia buka warung yang sama. Kalau dulu di Jogja itu ada tukang kunci sama tukang apa namanya, jejer itu, mereka sama tuh usahanya. Sungguh dari situ kita bisa terketuk hati. Allah kalau masih ngasih rezeki, mereka jejer gitu, ada aja pelanggannya masing-masing. Masih hidup aja kan. Kalau dipikir-pikir kan, oh, jualan ayam sepanjang itu jualan ayam semua. Allah kasih rezeki, Allah ada.
Oleh karena itu tugas mereka ikhtiar saja, diusahakan saja. Allah yang nanti akan tentukan hasil. Maka kita perlu bekerja. Islam itu menganjurkan, wajibkan bahkan bagi orang-orang yang, ya terutama seorang suami, seorang yang punya kewajiban menanggung nafkah, untuk bekerja. Dan tenang, rezeki itu, kata Nabi, ta'du khimasan wa taruhu bitanan. Kayak burung. Burung itu apa? Dia berangkat pagi itu perutnya kosong, kembali dalam keadaan kenyang. Yakin aja Allah kasih. Ya kalau Allah yang hidupkan kita, Allah yang jamin rezeki kita. Bukan merasa kita punya hebat ini dan itu. Enggak. Allah insya Allah berikan yang terbaik untuk kita. Terakhir yang saya bahas di kesempatan kali ini, al-Islam itu juga al-ilm. Apa itu? Ilmu. Dalam Islam kita tuh diminta jadi orang yang berilmu. Aduh saya dah tua, dah lagi belajar ilmu. Enggak, para nabi itu umatnya kan yang diminta menyeru kepada seluruh umat. Apakah sahabat nabi itu masuk Islam semuanya waktu muda? Enggak, ada yang udah tua, ada yang tetap bapak belajar sholat, tetap belajar. Apakah yang tua dibiarin? Udah biarin aja. Enggak, tetap diminta belajar. Walaupun nanti kadarnya berbeda-beda. Yang wajib bagi semua Islam itu, bagi seorang muslim itu namanya faradul ain. Apa itu? Ilmu tentang bagaimana mentauhidkan Allah, akidah yang benar, bagaimana ibadah yang benar. Maka ketika kita wajib ibadah itu, maka saat itu kita juga wajib belajar tentang ibadah itu. Kalau kita wajib sholat, maka kita belajar tentang bagaimana sholat yang benar. Termasuk kalau kita misalnya nih ya, belajar, apa hukum belajar ilmu tentang haji? Yaitu berarti bukan fardu ain bagi yang belum akan siap berangkat haji. Kapan wajibnya? Ketika sudah terjadwal, oh ya kan berangkat nih tahun ini, maka dia wajib belajar saat itu tuh. Tapi kalau enggak, ya belum, namanya fardu kifayah. Cukup ada, wajib ada sebagian orang yang belajar. Maka dulu guru-guru saya itu mengingatkan anak-anak, kalau punya anak, ya kalau lebih dari satu misalnya, itu adalah sebagian jadi itu boleh jadi ulama, ditargetkan minimal ada yang jadi ulama. Itu ada seorang syekh namanya Syekh Yusuf Al-Qaradawi, itu anak-anaknya nggak semua juga jadi ulama. Ada yang ahli insinyur, ada yang jadi macam-macam, tapi ada yang jadi ulama. Lanjut, ikhtiar kita, berdoa kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya ingin menyampaikan bahwa tadi Islam itu memang mengatur setiap sendi kehidupan. Bangun tidur sampai tidur lagi itu ada aturan pokok dalam Islam. Walaupun di dalamnya banyak hal yang dipersilahkan umat Islam, hukumnya mubah, tapi juga diatur batasan-batasan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya sampaikan pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Monggo kalau ada yang ingin ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.